Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para sesepuh lan para bini sepuh, para yai lan para bunyai yang saya hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Habib Bawafi MHI selaku Ketua Stit Al-Muslimun Telaga Blitar. Yang saya hormati, Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan limpahan rahmat dan juga rizki kepada kita semua, untuk selalu senantiasa bersyukur kepadanya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Hussein dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1A. Di sini saya akan memberikan beberapa materi tentang studi Islam di berbagai negara. Islam adalah agama yang mayoritas lebih banyak dari agama lain. Istilah studi Islam dalam bahasa Inggris adalah Islamic Studies, secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Studi Islam berasal dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Studi adalah kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi, mendapatkan pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan keterampilan seseorang. Sedangkan Islam berasal dari kata aslama yang penurut dan patuh. Jadi studi Islam adalah upaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Studi Islam adalah suatu pembelajaran yang dikaitkan atau berkaitan dengan kajian-kajian Islam atau keagamaan. Selanjutnya, ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, Islam sebagai doktrin Tuhan yang kebenarannya diakui para mu'alaf adalah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Sebagai gejala budaya yang berarti segala sesuatu yang merupakan ciptaan manusia dan kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman masyarakat tentang doktrin agama mereka. Yang ketiga, karena interaksi sosial adalah realitas umat Islam. Sebuah hadis juga mengatakan, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, menurut Syekh Al-Zarjuni dalam kitabnya Ta'lim Ta'alim, menekankan bahwa niat dalam menuntut ilmu itu harus didasari dengan keikhlasan. Pasalnya, menuntut ilmu bagi umat muslim tidak hanya untuk menghilangkan kebodohan dari sendiri dan diri orang bodoh lainnya, namun dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah dan kehidupan di akhirat kelak. Untuk selanjutnya, studi Islam di Timur Tengah. Ketika Islam dijadikan objek kajian yang kemudian disebut dengan dirasat al-Islamiyah atau dalam arti Inggris Islamic Studies, menjadikannya materi yang memiliki multi knowledge atau pengetahuan, ditinjau dari berbagai aspeknya, dan jauh sebelum munculnya kesadaran Barat mempelajari tentang Islam dan dunia Timur. Umat Islam terlebih dahulu menjamah sisi pengetahuan yang digali dari Islam. Studi Islam atau seperti Hussein Nasr sebutkan, sains Islam sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad Islam kedua, dan kini kajian-kajian keislamannya masih terus dikembangkan, khususnya di kawasan Timur Tengah. Hanya saja kalau dulu tidak dikenal spesialisasi bagi cendekia ataupun ulama Islam, kini kajian tersebut digarap oleh masing-masing ahli bidangnya. Salah satu studi Islam di Timur Tengah yaitu madrasah yang berada di Mekah. Guru yang pertama mengajar di madrasah ini adalah Mu'ad bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran, hukum halal haram dalam Islam,
pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdullah bin Abbas turut mengajar ilmu tafsir, hadis, fikih, dan sastra, sehingga Abdullah bin Abbas lah yang membangun madrasah ini menjadi termasyhur ke seluruh negeri Islam. Selanjutnya, madrasah yang berada di Madinah. Madrasah ini lebih termasyhur dari madrasah Mekah karena madrasah Madinah adalah tempat tinggal sahabat Rasulullah termasuk Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di antara sahabat yang mengajar di madrasah ini adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Khattab. Mereka adalah sahabat Nabi yang mahir dalam bidang qiraat dan fikih, sehingga beliaulah yang mendapatkan tugas untuk penulisan kembali Al-Quran. Yang ketiga, perguruan Nizamiyah di Baghdad yang berdiri pada tahun 455 Hijriah atau 1063 Masehi. Perguruan tinggi ini dilengkapi dengan perpustakaan yang terpandang kaya raya di Baghdad, yaitu Bait Al-Hikmat yang dibangun oleh Al-Ma'mun, salah satu seorang ulama besar yang pernah mengajar di sana. Adalah ahli pikir Islam terbesar Abu Hamid Al-Ghazali yang kemudian terkenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Perguruan tinggi tertua di Baghdad ini hanya sempat hidup selama hampir 2 abad yang pada akhirnya hancur akibat penyerbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Yang selanjutnya ada perguruan tinggi Al-Azhar di Kairo, Mesir. Panglima besar Juhari Al-Sikli pada tahun 972 Masehi membangun perguruan tinggi Al-Azhar dengan kurikulum berdasarkan ajaran sekte Syiah. Pada masa pemerintahan Al-Hakim bi Amrillah, Khalifah ke-6 dari Daulat Fatimiyah, ia pun membangun perpustakaan terbesar di Al-Qahira untuk mendampingi perguruan tinggi Al-Azhar yang diberi nama Bait Al-Hikmah atau dalam arti bahasa Indonesia Balai Ilmu Pengetahuan, seperti nama perpustakaan terbesar di Baghdad. Selanjutnya, studi Islam di Eropa. Belajar Islam ke Barat pada hakikatnya mengambil kembali milik Islam yang diambil oleh Barat. Belajar Islam ke Barat bukan untuk mempelajari materi ajaran Islam seperti tafsir, hadis, dan sebagainya, akan tetapi belajar cara meneliti dan mengembangkan Islam, serta mendapatkan bahan-bahan rujukan yang diperlukan untuk pengembangan Islam. Selanjutnya, studi Islam di Amerika. Salah satu sekolah yang berbasis agama Islam di Amerika adalah Al-Salam Day School, sekolah yang dipimpin oleh Abdul Mu'in Jitmoun yang berasal dari Thailand. Merupakan sekolah Islam kelima di Amerika Serikat yang memiliki akreditasi ganda dari lembaga pendidikan Islam dan non-Islam. Sekolah yang telah berdiri selama 25 tahun ini menjadi salah satunya sekolah di bagian Missouri yang memegang 3 akreditasi sekaligus, yaitu dari negara bagian Missouri, Badan Pendidikan Islam di Amerika Utara, dan Lembaga Akreditasi Nasional. Selanjutnya, studi Islam di Australia. Pendidikan Islam di Australia diselenggarakan dengan tujuan agar dapat melestarikan pertumbuhan kehidupan agama Islam. Oleh karena itu, di Brisbane didirikan Queensland Islamic Society yang bertujuan menyadarkan anak-anak muslim untuk melakukan sholat dan hubungan baik sesama manusia. Mereka selama 5-15 tahun menerima pelajaran Al-Quran dan juga tata kehidupan secara Islam. Pelajar terdiri atas anak-anak dari Indonesia, India, Pakistan, Turki, Afrika, Lebanon, dan Australia. Selanjutnya, studi Islam di Rusia. Setelah Uni Soviet runtuh, agama dan pendidikan Islam berkembang pesat, terutama di daerah Kaukasus Utara. Di Dagestan misalnya, banyak lembaga pendidikan Islam berdiri, ada 670 maktab, 25 madrasah, dan 13 universitas Islam yang memiliki puluhan cabang regional. Sebenarnya sistem pendidikan Islam di Kaukasus mulai terbentuk saat Islam masuk ke wilayah tersebut.
Pendidikan ini terdiri dari maktab atau sekolah dasar Islam dan madrasah atau sekolah menengah. Lembaga pendidikan itu sangat efektif dan memberikan dampak positif bagi pendidikan warga setempat. Lembaga pendidikan Islam sangat bergengsi dan sangat diminati para pendidik, tidak hanya mengajari siswa tapi turut mendidik mereka untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke daerah-daerah sekitar. Mungkin itu saja beberapa pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.